Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi di pelajaran IPA. Hari ini kita akan pelajari tentang pengenalan alat-alat di laboratorium dan juga simbol-simbol yang ada di dalam laboratorium. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya, terus pengenalan peraturan yang harus dilakukan di laboratorium. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang alat-alat yang ada di laboratorium dan simbol-simbolnya. Nah, kalian bisa lihat buku kalian. Di buku kalian dijelasin tentang alat-alat yang ada di dalam laboratorium, namanya dan juga fungsinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke alat-alat laboratorium yang biasanya kita temuin dalam lab. Itu ada apa aja? Yang pertama itu semua teman-teman pasti tahu, ini namanya termometer. Termometer itu ada berbagai macam jenisnya. Yang kalian lihat di sekolah, kalau kalian masuk sekolah nanti ada namanya termogan atau termometer tangan. Nah, terus ada termometer raksa, artinya yang berisi dengan air raksa. Terus ada termometer alkohol, isinya ada alkohol di dalamnya untuk menunjukkan suhu. Termometer sendiri fungsinya untuk mengukur suhu. Bahan yang ada dalam termometer tadi ada air raksa dan juga ada alkohol. Kenapa menggunakan air raksa dan alkohol? Karena air raksa dan alkohol ini merupakan zat yang sensitif terhadap perubahan suhu. Jadi kalau misalkan dia terkena panas sedikit, alkohol dan air raksa ini akan memuai atau volumenya berubah. Sedangkan kalau di dalam kondisi dingin, volumenya akan turun atau kembali ke kondisi normal. Makanya dipilih air raksa dan alkohol karena zat yang paling sensitif terhadap perubahan suhu. Nah, terus alat yang kedua ada yang namanya gelas ukur. Bentuknya kayak gelas. Ini bentuknya kayak gelas. Warnanya putih. Nih, bentuknya kayak gelas, cuma di sininya ada semacam garis untuk mengukur kayak di penggarisan. Nah, ada skalanya, skala utama dan skala non-use. Fungsinya untuk mengukur volume zat cair yang akan kita gunakan. Nah, gelas ukur sendiri terbuat dari kaca dan diberi skalanya. Ada yang mulai dari 10 mili sampai paling besar itu 1 liter atau 1000 mili. Nah, jadi di sini nih yang garis-garis ini itu paling kecil ukurannya 10 mili, sedangkan paling besar ada 1000 mili. Nah, ada cara baca gelas ukur. Cara baca gelas ukur itu sendiri teman-teman nggak bisa melihat sembarangan. Artinya teman-teman nggak bisa lihat main asal lihat aja. Misalkan kalian isi air larutan, nah terus kalian lihat matanya tuh dari sebelah sini. Mata kalian tuh dari atas gelas ukur. Dari atas, kalian matanya misalnya di sini. Ini mata kalian. Nah, itu nggak boleh. Untuk mengukur gelas ukur, mata kalian tuh harus dalam posisi sejajar. Nih, kayak gini contohnya. Nah, ini kan ada 3 mata. Nah, ada 3 mata. Nah, mata kalian tuh harus dalam posisi sejajar. Artinya di posisi yang ini. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan
nggak sejajar dengan larutan, itu akan mempengaruhi kevalidasian data. Kalau kalian dari atas ini kan itu nggak lurus, nggak sama, bisa jadi dia lebih tinggi daripada aslinya gitu, atau nggak lebih rendah daripada aslinya, makanya harus yang sejajar. Nah, untuk membacanya sendiri dilihat kalau misalkan cairan itu kan melengkung, atau artinya meniskus. Melengkung itu kayak kita ngisi air, kalau teman-teman perhatiin di gelas atau di gelas ukur nantinya ada cekungan. Misalkan ini gelas ukur, di gambar, nah ada cekungan seperti ini. Nah, ini namanya meniskus. Nah, teman-teman ngitungnya bukan dari yang paling tinggi, bukan dari sini, sorry. Nah, lagi. Nih teman-teman, ngitungnya tuh bukan dari yang tingginya, nah bukan dari yang sininya, bukan dilihat yang atas ini, bukan. Kenapa? Karena nantinya akan berbeda, karena ini bentuknya meniskus atau parabola. Yang dihitung itu yang bawahnya, yang paling bawah, yang paling bawah sini yang dihitung. Nah, yang paling bawah sini dihitung. Nah, di sini berapa angkanya? Kalau misalkan di sini angkanya 2, berarti dia volume zatnya 2. Tapi kalau misalkan teman-teman ngitung yang ini, itu nggak bisa, karena aturannya berbeda. Tuh, itu gelas ukur. Nah, sekarang kita masuk, ada gelas ukur, ada wadahnya. Nah, wadahnya ini biasanya dinamakan sebagai gelas kimia. Nah, wadahnya sendiri atau gelas kimianya sendiri itu memang ada ukuran volumenya, tapi dia bukan untuk mengukur zat ya, tapi dia cuma untuk mencampurkan atau memanaskan suatu zat dalam jumlah besar. Maksudnya gimana nih? Di sini teman-teman kan bisa lihat nih, ini kan ada ukuran nih. Ini kan ada ukurannya nih, masing-masing di gelas kimianya. Nah, gelas kimia yang ukuran di sini itu bukan untuk mengukur zat atau mengukur volume zat, tapi dia sebagai penanda kalau ukuran gelas tersebut adalah berkisar 100 ml, 250 ml, sampai 1 liter. Dan fungsi gelas kimia sendiri paling utama itu sebagai tempat untuk mencampur dan memanaskan suatu zat dalam jumlah besar. Jadi kita nyampurin zat nih yang tadi kita ukur di gelas ukur, dicampurin di gelas kimia, atau kita panasin juga di gelas kimia gitu.